Kak. Sekarang kita mau pembagi tegangan. kita lagi latihan untuk pembagi tegangan. Yang Ini rangkaiannya gini nih. Nah, jadi kamu aku bukan. Nih ini R-nya kan kalau digambar kan ini seri kan. Ini seri. Siapa Kak? Oh. Nah, ini R-nya di seri nih, semua tuh seri kan. Kenapa, Sar? Nah, yang grennya kakinya dipasang, ya udah dilepas aja. Terus kalau misalnya yang catu dayanya yang plus masuk ke input. Terus cara ngecek MMD-nya kalau untuk arus, nih yang gren dicapit sama yang sama yang hitamnya MMD. Nah, kalau misalnya arus yang merahnya MMD kekeluaran dari resistor. Berarti kan keluaran di akhir kan. Nah, terus yang buat kalau untuk yang tegangan kan yang R1-nya tuh 20.000. Berhubung nggak ada resistor 20.000, jadi kita yang 10.000 diseriin. Terus cara ngukurnya kayak gini. Nah, tuh nilainya, tunjukin nilainya. Nilainya 7,96. Nah, terus kalau yang R2, yang nanti VR2 4. Nih, R2 gini ya. 4, sekian. Nah, itu kan kalau dijumlahin kurang lebih 12, berarti benar. Karena ini kan pembagi tegangan, jadi tegangannya kebagi-bagi ya. Apa Kak? Iya dong. Dah. Jadi sekarang masih pembagian tegangan, tapi ini yang R2-nya kita ganti sama variabel resistor karena kita mau variasiin resistornya setiap naik 2 volt. Setiap naik 2 volt. Jadi sama rangkaiannya yang plus itu masuk ke input, yang green masuknya ke output. Di sini outputnya kita pakai ini kabel jumper, jadi kita hubungin nih, ya kan? Nah, sekarang hitung tegangannya karena kita mau ngecek setiap dia naik, setiap yang naik dia 2 volt, maksudnya mau variasiin dia lah. Jadi kita ngitung si V2-nya dulu gitu. Nah, ini kan cara ngitungnya kayak gini nih. Ini kan hitam sama hitam, merah ke kaki yang inputnya, input R2 tapi ya. Nih input R2. Ini hitam, input R2. Terus ini dapat kan? Ini udah paling akhir soalnya udah 10. Jadi kita mulai dari 0. Dari ininya variabel resistornya 0 sampai ke 10 karena kita mencoba 6 kali. Variasinya bukan variabel resistornya, variasi V2-nya. Iya, ada variasi V2. Kamu ngomongnya ininya resistor. Iya, maksudnya resistor ininya juga 0. Maksudnya variabel resistornya dari yang mentok banget itu kita variasiin sampai mentok lagi gitu. Nah, habis itu untuk nyari yang V2. Di sini kita dapat 10. Dapat 0. Dapat 10 yang paling akhir dulu. Itulah pokoknya. Terus kalau misalnya buat nyari, nah kita nyari V1 dulu karena kalau misalnya nyari R kita harus cabut-cabutan dulu. Nih kayak gini nih. Nyari V1 nih, tuh. Dapatnya 1, sekian gitu. Nah, terus ininya. Nah, itu kan tadi V1 sama V2 kalau dijumlah jadi 19 kan. Jadi 11,9 mendekati V-in kan. Nah, kalau untuk mencari R-nya, VR2-nya cabut. Ini juga cabut. Nah, hitam ke hitam. Sini. Inputnya ke kaki, merahnya ke input R2. Ini kayak mau ngitung yang V2. Cuma ini bedanya nggak ada sumber. Ya gitu. Nah, terus dapat segini 104. Tuh. Nah, habis itu kalau untuk R1 itu kan nilainya sama semua, ya udah tulis saja langsung semuanya. V-in juga nilainya kan sama semua, jadi langsung semuanya. Gitu. Lanjut. Iya, praktikan gimana-gimananya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kayaknya nutupin cahaya. Jadi ini kita sedang pelipat tegangan. Nah, ini tuh kita yang pakai sumbernya generator isyarat dulu nih. Generator isyaratnya di setting frekuensinya 1 kilo. Terus ininya 2 volt. Terus kan dari generator isyarat merahnya nyambung ke sini ke titik input rangkaian. Terus yang hitamnya nyambung ke ground. Nah, selanjutnya kita ukur tegangannya juga pakai osiloskop. Nah, ini kan 500. Ini ada 4 kotak. Jadi 2 volt. Terus
si osiloskopnya ini nyambungnya lupa jelasin. Yang merahnya sama ke titik input rangkaian, yang hitamnya ke ground. Nah, selanjutnya kita hitung tegangan di setiap titiknya menggunakan MMD. Nih. Nah, ini yang hitamnya MMD hitam itu tetap di Ground, kumpulan Nah, ground. jadi yang dipindah-pindahin tuh yang merah doang. Nah, misalnya kita sekarang mau ngukur titik A. Titik A kan di sini. Ini kayak gini. Nih titik segini, A berarti segini. nilainya nih kita cek nilainya. Nah, Dapat 28, 27 ya segini lah. Terus Terus ini naik, titik B. terus pindah ke B. pindah. Harusnya setiap naik titik Ya, itu tambah naik. Soalnya ini kan pelipat. Jadi tambah terus. Nah, ini ada error ya. Tadi udah bener kok, kita udah dapet. Pokoknya caranya ini titik A, ini titik Mama. Mama enggak. Tadi sana lagi mangap ya. Aku kalau tutup mulut enggak kok. Ini titik B nih. Nih, titik B nih. Bentar ya, kita kalibrasi dulu ya. Kayaknya kita perlu kalibrasi nih. Nih, kita kalibrasi ya. Nah, ini titik A. Titik A berapa? 4. Bentar, jangan stop. Titik A. 2,6. 26. 27. Titik B. Titik B-nya 28, 29. Titik C. Harus sabar. Bentar, belum naik ya? Udah 30. 3 volt. Bentar, salah. Waduh. Nah, tadi Nah, tadi 36. Tuh, tadi ada kan 37. Nah, udah dapat ya, naik ya. Nah, itu untuk pelipat tegangan. Nah, sekarang masuk ke ini Pelipat yang VAC Ya. buat yang satu daya. Kita copot dulu yang dari generator isyaratnya. Nah, yang generator isyarat copot. Nah, terus mana sih? Nah, copot, terus kita sambungin yang merah ke merah. Merah ke merah nih. Sama ini ke ground. Terus VAC-nya kita pakai yang 12. Nih, VAC ini kita pakai 12 volt. Nah, terus habis itu nih untuk gelombangnya kayak gini. Bener gak itu? 5. Ya, bener kok. Terus habis itu cara kita ngitung tegangannya kok mati ya? Nih, caranya titiknya kayak gini. sama aja kayak tadi, bedanya karena beda sumbernya aja. Tadi sumbernya dari satu daya sama sekarang sekarang satu daya, tadi generator isyarat. Coba nih. Jelek sih apa ini? Gak mau. Nah. Udah. Nah. Terus yang B. Lagi nelfon. Coba lihat dampak kita. Turun gak sih malah? Turun gak sih? Juga tambah turun. Coba yang lapar kita dong. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita lagi praktikum latihan praktikum inverting of M. Jadi nanti kamu tambahin kalau misalnya itu. Ya. Nah, di sini rangkaiannya, di sini R1. R1 itu di kaki satunya di kaki bebas, kaki satunya lagi di pin 2. Terus kakak. Terus habis itu R2-nya yang divariasiin. Satu R2 yang ini ya. R2 tuh yang di sini, yang kaki satunya di pin 2 sama kaki satunya lagi di output di pin 6.
Jadi R2 nya itu divariasiin 1 kilo, 10 kilo sama 100.000. 10.000 sama 100.000. Terus sama yang R3 nya ada RL Ya. beban kan, RL itu 680 di sini nih. Pada saat Nah, terus pengganti. lanjutin, Bang. Nah, ini kan terus ininya yang dari Catu Daya, nih Catu Daya yang Yang plus plus itu masukin masuk apa? ke kaki 7. Pin 7. Yang minus masuknya Pin 4. ke minus goblok kebalik, Cuk. Bener deh. Bener, minus pin 4. Minus ke pin 4, terus yang grand ke masuknya sini ke kaki RL, kaki sembarang RL. Nah, terus ini kan kita mau lihat gelombangnya ya, soalnya kita inverting. Jadi harus. kita mau ngecek V inputnya sama V outputnya, terus gelombangnya tuh harus berbalik 180 derajat. Nah, terus ini generator isyaratnya kita setting Atur. di frekuensinya 1. Terus Satu apa? 1 kilohertz. Terus tegangannya di 100 MV. Nah, terus Si kaki merahnya yang generator isyarat ke inputnya rangkaian di sini di kaki sembarangnya R1. Terus yang data buat input yang merahnya di sini, osiloskop input di sini yang merahnya. Terus osiloskop output di masuk ke titik output. pin 6. Ya, pin 6 yang di kaki Resistor R2. 2. Terus groundnya semuanya di sini nih, masukin itu. Pokoknya hitam-hitam di sini nih, yang hitam dibuang, hitam buang. Nah, terus penguatannya nanti kan ini tuh yang 100.000. Nah, ini untuk yang 100.000 gelombangnya gini. Nah, ini Kan terbalik kan 180 ini derajat. outputnya kita dapat di 10 Outputnya yang di ohm. C2, 10 channel volt. 2, yang inputnya di channel 1. Kebalik. Bener output. Outputnya di yang- channel 1, inputnya di channel 2. Iya. Nah, itu dapat outputnya 10. 10 Nah, volt. kalau terus kalau misalnya ini dapatnya 2 itu 0, Pokoknya 1,2 lah kurang lebih. Nah, nanti kan dibagi output dibagi input. Nanti tuh dapatnya kurang lebih di sekitar 100, angka 100. Jadi bisa kurang bisa lebih ya. gitu. Gitu. Ini untuk yang inverting. Sekarang itu acara non inverting, op-amp non inverting. Untuk rangkaiannya masih sama, bedanya di cuman colok-colokannya ininya beda. Nih, kalau misalnya R1 kakinya ya pokoknya di sini nih. Kakinya sama Bedanya lah. diputer aja ininya, merahnya jadi di sini, groundnya jadi di sini. Udah gitu doang. Ya, Yang lainnya sama kayak inverting. ya udah gitu doang. Ya, baik. Wabarakatuh. Sekarang kita lagi rangkaian penjumlah, op-amp penjumlah ya. Kayak gelap deh. Iya, maksudnya makanya Pakai belit dong. Nah, oke, jadi ini aku yang pegang. Jadi rangkaiannya di sini tuh ada, di sini yang ini R1 nih, ini R1. Nah, ini R2 nih, yang bawah sini R2. Dua anjing mana sih tangan gue? Ini R2. Ini R3. Nah, ini buat RL-nya yang 680. Nah, jadi langkah pertamanya kita siapkan 2 potensio di sini. Nah, rangkaian yang ini, nah resistor yang ini R1 itu nyambungnya ke output dari potensiometer sama pin 2. Nah, yang ini juga nyambungnya ke output potensiometer sama pin 2. Nah, untuk yang ini R3 itu nyambungnya ke kaki 2 sama di output sini nih, titik pin output 6. pin 6. Nah, terus yang RL itu dari pin 3 ke pin Kaki yang paling kiri. pin kaki pin sini. Input Nah, ya Input. bukan. Ya input cuma ini bagian ground. Nah, di sini nih pokoknya di paling kiri dari potensio yang sebelah sini. Nah, selanjutnya rangkaiannya disambungin nih. Yang putih yang sebelah sini, putih sebelah sini nyambung lagi ke putih sini, yang kaki sebelah sini. Pokoknya kalau kanan ke kanan, terus ini yang kiri yang hitam nyambung sama yang hitam juga di sini, kiri ke kiri. Nah, untuk selanjutnya dari sini Catu Daya
yang plusnya itu nyambung ke kaki 7. Terus yang minusnya nyambung ke kaki 4. Nah, selanjutnya yang ground nyambung ke kaki yang RL tadi. RL tadi nih yang warna biru tuh. Nah, di sini. Nah, selanjutnya kita ambil generator isyarat dulu ya. Jadi generator isyaratnya itu kita sambungin ke sini nih. Kayak ini nih. Ini generator isyarat nih. Generator isyarat kan merah. Nah, masukinnya tuh ke input yang putih. Nah, yang sebelah kanan, masukinnya ke situ. Nah, selanjutnya untuk kaki hitamnya kan ground ya. Ground kan di sini. Enggak, yang kaki hitamnya. Nah, ini kan groundnya di sini kan. Di kaki hitam. Aduh anjing. Ke kaki hitam ini. Salah. Nah, sorry. Nah, kaki hitam ini. Nah, ini tuh kan nyambung juga ke sini kan groundnya. Nah, jadi kita ambil groundnya dari sebelah sini biar gak terlalu numpuk. Groundnya tuh nih di sini nih, jadinya kayak gini. Nah, untuk selanjutnya kan di dapeng itu kan kita suruh ngatur dulu si PP-nya. Iya. 200. VI1 sama VI2. Nah, VI1 itu diubah ke 200 tuh kayak gini. Nah, ininya kan 100. Ininya 100, ini kali 2 kotak jadi 200. Ininya tuh caranya diputerin kayak gini, ini juga diputerin. Nah, terus sambungannya tuh si osiloskopnya sambungannya nih, ini kan osiloskop nyambung ke merah. Nah, merahnya itu nyambung ke output. Yang ini output yang potensio 1, yang ini nyambung ke output potensio 2. Terus yang groundnya dikumpulin ke sini. Sudah. Terus kita nyari V outputnya. Jadi cara nyari V outputnya kita mindahin salah satu kakinya. Misal ya kita mau mindahin kakinya yang sebelah sini. Nah, kakinya yang sebelah sini. Nah, terus nanti kita sambungin di sini di output. Sorry, bentar, susah. Nah, coba. Sambelnya mau yang kalau saya itu cuma satu. Ya panas berarti. Nah, ini kan kita bisa lihat ya. Sambelnya mau yang pedes apa sing ora? Nah, yang atas kan tadi kan kita ubah yang dari potensio kedua. Pokoknya yang ada di CH2. Nah, CH2-nya kan ini berubah. Nah, di sini tuh jadi 2,6. Ya kan? 2,6 segitulah pokoknya. 2,6 nantinya dikali 2 gitu. Jadinya jadi rangkaian pelipat. Datanya ini kan 2,5 dikali 200 jadinya 500. Nah, hasilnya ini sesuai karena yang ini kan V1-nya kita tadi 200, V2-nya juga 300, jumlahnya 500, jadi sesuai. Mantap. Nah, ini gimana nih? Wabarakatuh. Jadi sekarang kita mau praktikum penguat common base. Jadi di sini rangkaiannya tuh seperti gambar nih. Ini C1 seri sama nih. Aduh, mana sih ininya gambarnya? Nih. Jadi kalau di sini kan mana sih? C1 itu kan paralel sama seri sama RE sama RL, ya kan? Buat kegranin. Nah, di sini lihat no. Ini ground semua. Nah, terus RB sama RC itu paralel. Nah, di sini. Nah, C2 itu seri sama emitter. Terus udah kayak gitu, jadi catu daya plus masuknya ke si seri antara pertemuan RB sama RC nih di sini VCC plusnya. Nah, groundnya masuk ke titik ground semua nih. Nah, untuk generator isyarat yang merahnya itu masuk ke yang merahnya masuk ke kapasitor 2.
kapasitor 2 nih, ya kan? Masuk ke kapasitor 2, tapi yang itemnya masuk ke ground karena kan di sini nih lihat, nah ke ground ya kan? Perkumpulan ground sini. Nah, terus untuk osiloskop sebagai Vout masuknya ke, karena dia Voutnya masuknya RL, jadi dia merahnya ke RL, merah ke RL kan 10 kilo ohm. Nah, terus itemnya ke ground gitu teman-teman. Terus ya udah hasilnya kok karena PCB itu masuknya ke penguat tegangan, makanya dari tegangan dari V-in-nya 50, V-out-nya dia udah besar guys gitu. Dan makin bawah makin besar. Ya ada kuncinya itu katanya. Ntar dulu, jangan mulai dulu. Aku lupa. Nah, jadi ini rangkaian keman emitter. Jadi di sini ada ini transistor, ini rangkaian ini. Aku nggak tahu jelasinnya gimana. Udah. Nah, jadi ini kan kalau transistor itu urutannya B, C, E. Nah, buat B-nya ini ada resistor basis ini, terus ininya ke bebas. Terus yang kolektornya itu ada RC. RC-nya sini kan tengah, terus ini sininya paralel sama yang RB. Terus buat emiternya, emiternya yang mana, Fau? Ini nggak sih? Ini nih. Tapi kok di bawah nggak masuk dong ini? RE. Emiternya ada RE. Terus dia kaki satunya ke ground. Ukuran ground di bawah ini. Nah, terus abis itu kolektornya, kolektor apa? Kapasitornya yang C1 itu kan ini ada di kaki basis. Berarti kan di tengah. Nah, yang di tengah ini ke buat kan V-in-nya nanti buat masukkan ke dari generator isyaratnya. Jadi dia di kaki bebas aja, di ini bebas aja. Terus yang kapasitor satunya itu dari si kaki transistor kolektor. Jadi kan di tengah. Iya ya, BC. Di tengah. Ya ini tengah ya? Iya. Ini di kiri nggak sih? Ini salah. Lah, ini salah nggak sih? Benerin kalau salah. Benar. Udah. Nah, buat C2-nya kan ini kena di kaki kolektor. Dia terus habis itu kena ke RL. Berarti ini dari yang transistor kolektor terus ke sini bebas. Terus habis itu di bawahnya, karena ini kan nyambungnya ke bawah, di bawahnya itu pakai RL. Terus satunya ke ground. Oke. Terus buat satu dayanya, PCC-nya itu di antara RB sama RC. Terus ground-nya ini yang ke bawah tadi, kumpulan ground. Terus buat generator isyaratnya ini P-nya kan di kapasitor 1. Terus outputnya itemnya semuanya di ground ini. Terus karena emitter ini pakai dua ini, CH1 sama CH2. Nah, CH1 nya ini dia ke yang merahnya ke yang input yang ini kapasitor, itemnya sama ini. Terus yang CH2 ini ke yang antara kapasitor 2 sama RL. Udah, Groundnya di sini. jangan dong. Nah, ini common kolektor. Nah, di sini rangkaiannya sama, cuma ini dipindah ya. Jadi ini yang sama ini basis. Ini sama seri sama RC tetap. Terus kolektor kapasitor satunya sama kayak tadi di basis terus bebas. Terus RE-nya
sama juga kayak tadi, cuma yang diganti ini kapasitor C2-nya. Ini dia sekarang di kaki emitter. Nih, kaki emitter. Terus ke sininya bebas dulu. Terus di sini dia nyambung ke RL. Berarti after si kapasitor ini dia nyambung ke RL ini, RL-nya ke ground. Terus buat ininya generator isyaratnya dia itemnya sama aja ke ini ground ini, terus ini ke input, terus oscilloscope-nya dia karena RL-nya sini berarti ini antara ini kapasitor sama RL ini, terus itemnya juga sini, terus ini ya udah ini sama udah. Halo Kak, ini kan kita ngukur data IE ya Kak. Nih, ini kan bener kan, ini kayak gini. Nah, tapi kita dapatnya datanya 0,82 kan Kak, paling stabil tuh. 82 pokoknya Kak. Terus nah, aku kan ngukur IC-nya ya Kak. Nah, IC-nya kan sini. Nah, IC-nya kita dapat 0,85 Kak. Itu kan kalau dikurangin kan hasilnya jadi minus ya Kak. Masa IB-nya minus Kak? Ya. Udah Kak. Jadinya gimana ya Kak? Makasih. Ada aku.